Shalom semuanya, anak-anak muda dari GBI LPG. Gua Yusak Prayoga dari GBI Jatimlati. Saat ini gue diminta untuk membawakan firman, sharing firman, fokus dalam rencana Tuhan. Sebelum mulai kita akan baca satu ayat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Mari saat ini kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan, kami berkumpul hari ini Tuhan untuk mencari isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Engkau menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita mungkin sering bertanya-tanya gitu, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa sih tujuan kita sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai orang Kristen? Di saat muda seperti ini kita selalu berpikir untuk bagaimana kita mencari kerja ke depannya, bagaimana kita bisa belajar untuk jadi dokter, untuk masuk PTN yang terbaik, atau juga kita juga ada yang mau jadi pendeta mungkin. Kita selalu berpikir apa sih tujuan Tuhan atas kita? Apa sih rencana Tuhan atas hidup kita? Apakah Tuhan menciptakan kita hanya untuk lahir, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, punya cucu dan meninggal? Kita percaya Tuhan punya panggilan yang lebih besar untuk setiap kita, amin. Untuk setiap anak muda Tuhan punya rencana yang sangat besar. Kita bisa melihat dari kisah-kisah di Alkitab tentang rencana Tuhan. Kita bisa melihat dari Abraham. Abraham adalah orang kaya dari tanah Ur. Dia sudah kaya di negerinya, tapi Tuhan memanggil dia meninggalkan kekayaannya untuk pergi ke tanah Kanaan. Dia pergi ke tanah Kanaan. Dia
punya iman gitu. Dia percaya sama rencana Tuhan hingga dia bisa ninggalin semua yang dia miliki di belakang. Tuhan punya rencana atas hidup Abraham. Abraham tadinya hanya orang kaya yang tinggal di tanah Ur. Tapi setelah dia ikut rencana Tuhan, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia menjadi bapa dari semua kita sekarang. Israel rohani, amin. Daud, kita juga bisa melihat dari kisah Daud. Daud kalau dilihat sama keluarganya, dia cuma anak paling bungsu yang gembalain 3-4 domba setiap harinya. Gembala di zaman itu tuh adalah pekerjaan yang rendahan gitu. Nggak seperti prajurit. Karena di zaman itu mereka suka berperang. Daud nggak pernah dihargai, orang-orang cuma ngelihat dia adalah gembala biasa aja. Tapi Tuhan punya rencana atas hidupnya. Tuhan melihat dia adalah raja. Orang-orang melihat dia adalah gembala, tapi Tuhan melihat dia adalah raja. Selanjutnya kita juga bisa lihat Paulus. Dari hidup Paulus kita bisa lihat tentang bagaimana dia sangat taat kepada hukum-hukum Taurat. Gimana dia mempersekusi, dia membunuh orang-orang Kristen di zaman itu karena dia sangat membenci orang Kristen. Tapi saat dia bertemu Tuhan dan masuk rencana Tuhan, dia dirubah, dia menjadi bapa gereja mula-mula yang membangun gereja di Asia-Asia kecil. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh tersebut, banyak latar belakangnya, dari orang kaya atau gembala, atau bisa kita bilang orang miskin, gembala miskin, atau orang yang taat agama gitu. Latar belakangnya berbeda-beda, tapi Tuhan punya tujuan atas hidup mereka. Kita percaya Tuhan juga punya tujuan atas setiap hidup kita, amin. Tuhan punya rencana, kita diciptakan untuk apa? Apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita? Kita baca di Yeremia 29 ayat 11, saya baca versi New International Version ya. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di sini Tuhan bilang, karena Tuhan tahu rancangan-rancangan, rencana-rencana apa yang Tuhan punya untuk setiap kita. Sebelum kita dijadikan, Tuhan tahu rencana-rencana apa yang ada untuk kita. Bukan rencana yang membawa kecelakaan, tetapi memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita sebagai orang Kristen seringkali gitu berdoa, Tuhan pulihkan saya, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, atau Tuhan saya ingin menjadi sukses, saya ingin menjadi dokter, Tuhan tolong lancarkan semua usaha-usaha saya, seperti itu bukan? Tapi waktu Tuhan udah melancarkan usaha kita udah dipenuhi Roh Kudus, kita udah dipenuhi kuasa, kita udah jadi dokter, kita jadi pendeta, kita jadi apa yang kita mau, terus apa yang kita lakukan? Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan bilang kita akan menjadi saksinya. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana di tempat kamu sekarang berada, di mana di kota kamu, di kantor kamu, di tempat pekerjaan kamu, di keluarga kamu, di rumah kamu, di rumah kita semuanya. Atau kita bakal pergi ke bangsa-bangsa. Kita akan pergi mungkin ke Uzbekistan, atau ke Arab Saudi, atau ke Turki. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Tapi kalau kita terus ikuti Tuhan, terus kita baca firman-Nya, kita terus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan bakal ngasih tahu apa sih rencana Tuhan pada kita. Salah satu rencana yang Tuhan yang untuk hidup kita yang saya akan sampaikan hari ini adalah amanat agung. Di Matius 24, pasal ini membahas tentang akhir zaman. Kita akan baca Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mungkin kita selalu berpikir, kita selalu baca yang kita tahu itu akhir zaman itu tentang bencana alam, penyakit tampar. Ya, itu ada di Matius 24, ada semua. Peperangan, kemiskinan, kelaparan, itu ada semua di Matius 24. Tapi yang ayat 14 ini kadang-kadang sering kita lewatin gitu. Apa sih tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita. Satu lagi, di Matius 28 ayat 18-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat Agung berkata apa? Karena itu, pergilah. Tapi sekarang seringkali kita menjadi orang Kristen, kita cuma tinggal di gereja aja. Kita lupa gitu, di luar gereja banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa gitu. Di luar gereja ada yang harus kita lakukan. Kita menjadi saksi, kita beritain Injil. Tuhan mau memulihkan hidup kita, supaya apa? Supaya kita pun bisa menjadi alatnya juga, memulihkan hati orang lain. Kalau kita lihat dulu ya, dulu di zaman Adam, waktu Adam jatuh dalam dosa, hubungan manusia dan Allah terputus. Identitas kita sebagai manusia rusak. Gambar diri kita rusak. Tadinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi waktu jatuh dalam dosa, itu rusak semuanya karena dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga datang kembali, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan kembali apa yang telah rusak. Mungkin sekarang kita rusak gitu. Mungkin sekarang hidup kita rusak. Kita sebagai anak muda, saya juga sudah mengalaminya gitu. Banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali kesenangan-kesenangan, banyak sekali hal di dunia ini yang gampang sekali merusak kita. Tapi apa? Kalau kita mau datang ke Tuhan Yesus ada di hidup kita, Dia akan memulihkan hidup kita. Paulus menulis seperti ini, sebab Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah menjadi orang benar, Kristus mati untuk kita. Tetapi enggak, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Apa sih yang harus kita saksiin gitu sebagai orang-orang Kristen? Tadi, sebelumnya itu kan gambar diri kita, identitas kita rusak waktu jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita menerima Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Dan setelah itu kita akan proses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, dari saat kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, orang-orang akan melihat. Saat mereka melihat hidup kita, mereka akan melihat ada Tuhan Yesus di hidup kita. Ada perbedaan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen. Ada perbedaan dengan orang-orang yang mengikut Yesus dan orang-orang yang tidak mengikut Yesus. Di sekolah ada perbedaannya, di kampus ada perbedaannya, di mana-mana ada perbedaannya. Tuhan berkata di Kejadian, pertama, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Waktu dia berkata kepada Adam serupa dengan gambar Tuhan gitu. Penuhilah bumi dengan gambar-gambarku gitu. Penuhilah bumi dengan gambar-gambarku. Setelah zaman Nuh yang semua dimusnahkan dan hanya tersisa Nuh dan keluarganya, Tuhan juga berfirman juga, penuhilah bumi kembali. Artinya Tuhan pengen sekali anak-anaknya itu ada di seluruh bumi, menjadi saksi. Orang-orang bisa melihat Tuhan lewat anak-anaknya di setiap daerah. Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita lihat zaman sekarang, perkembangan Injil semenjak tahun 1989 dicatat perkembangan Injil, ternyata dari 24.000 suku bangsa di dunia ada 11.000 yang belum mendengar Injil. Dan saat tahun 2018 di Lausanne Congress juga mereka mencari tahu lagi berapa jumlah suku yang belum terjangkau. Ternyata ada 500 suku yang belum terjangkau. Saat ini waktunya tinggal sedikit lagi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita percaya saat
kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus dan kita telah ditebus, saat Tuhan Yesus datang kita akan diangkat menjadi anaknya. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Saya akan sedikit kesaksian tentang hidup saya. Saya lahir Kristen, saya besar melayani di gereja. Sampai tahun 2015 saya baru bertobat kira-kira umur 20 tahun. Saat itu saya hidup tapi saya nggak tahu tujuan hidup saya apa gitu. Saya nggak punya harapan untuk hidup saya. Terus satu ketika saya membaca satu ayat. Ini dulu itu saya hidupnya mabuk-mabukan, ganja dan lain-lain gitu. Saya baca satu ayat, Tuhan berfirman, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saat saya membaca ayat itu, saya mengetahui gitu, Tuhan berbicara pada saya kalau saya tuh berharga dan punya harapan. Saat itu hidup saya berubah. Saya ikut Tuhan terus sepanjang waktu, saya bekerja, Tuhan memberkati saya, dan tahun 2020 saya mengikuti satu seminar mungkin namanya Vision School. Di situ saya belajar tentang apa tujuan Tuhan untuk hidup kita. Dan setelah itu saya memberi diri tahun 2021 untuk pergi. Saya akan pergi melayani bangsa-bangsa, saya akan pergi melayani satu bangsa, Uzbekistan, selama 1 tahun. Saya mungkin sudah meninggalkan pekerjaan saya gitu. Pekerjaan yang dibilang cukup enak, gaji selalu naik dan bonus turun setiap tahun. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Punya rencana yang lebih besar daripada cuma sekedar hidup. Saya memilih untuk ikut rencana Tuhan. Saya memilih untuk ikut rencana Tuhan. Mungkin saya akan meninggalkan semuanya seperti Abraham. Mungkin saya juga bukan dari orang-orang terpandang. Saya sama seperti Daud, gembala miskin gitu. Dan atau saya juga seperti Paulus, orang-orang yang sebenarnya nggak layak, tapi menerima kasih karunia dan dipakai Tuhan. Saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan, dimanapun tempat kita berada. Sebagai anak muda kita harus menjadi terang. Saat kita datang, kegelapan pasti akan pergi. Dan saat kita datang, orang akan melihat Tuhan Yesus. Mari saat ini kita sama-sama merenungkan apa rencana Tuhan atas hidup kita. Tadi saya sudah membagikan tentang kita menjalankan amanat agung. Kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Ketiga, kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada hari ini. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Mari saat ini saya akan pimpin untuk tutup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan saat kami berdosa Tuhan, Engkau telah mati. Engkau telah punya rencana agar kami ditebus dari dosa-dosa kami. Engkau ingin bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami orang-orang yang gak layak Tuhan. Kami orang-orang yang jika kami melihat hidup kami Tuhan 10 tahun sebelumnya Tuhan, kami bukan orang-orang yang layak Tuhan untuk datang ke gereja, untuk menyembah-Mu, masuk di hadirat-Mu Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena Engkau mati bagi kami Tuhan, menebus dosa kami, menggantikan kami yang harusnya dihukum. Kami sekarang berada di sini Tuhan, sebagaimana kami ada. Kami Tuhan memiliki apa yang kami miliki sekarang Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, tolong nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tuhan, tolong pimpin setiap kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, aku berkati Tuhan setiap anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas tempat ini Tuhan. Berkat bangsa-bangsa turun atas tempat ini, atas anak muda di tempat ini Tuhan. Tuhan, pakai anak muda di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan. Bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi yang terbaik. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman. Bisa via transfer ke nomor rekening GBW Pondok Gede, atau bisa juga scan QR Code yang tertera di layar.
Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.